kita berjumpa lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Ajang yang mempertemukan para pelawak-pelawak yang mempunyai wawasan yang sangat luas dan berjiwa sempit. Di sini tempatnya. Dan seperti biasa, kami akan memberikan selalu menyelesaikan masalah tanpa solusi. Iya. Dan lebih hebatnya lagi, yaitu kami akan memberikan solusi walaupun tidak ada masalah. Yeah. Untuk itu, sekarang kita akan mulai dengan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Di sini ada Bapak Farhad Abbas, lawyer terkenal dengan sumpah pocongnya. Ya. Dan ada Wakil Bupati X, ya. X, tetapi karena udah kelamaan XYZ. Mantan Wakil Bupati Bapak Diki Chandra. Ya. Di sampingnya juga ada yang sedang ambil S2 ya sekarang ya. Walaupun tampaknya tidak pantas untuk mengambil S2, tapi ya tidak apa-apa lah. Kamu kan ada. Saya mau ngambil S tetangga, Pak. Tapi takut diambil orang kan, diomelin. Jangan jadi masalah. Jadi masalah, iya, benar betul sekali. Oke, Lukman. Selamat malam. Di sebelah depan saya ada Mr. Bedu. Wow. Ada juga di sebelahnya Kamel Petir. Ya. Dan di belakang ada, jorok nih ngomongnya nih. Jeremy Teti. Iya. Iya. Selamat malam semuanya. Iya. Nggak pakai kadi ya. Kalau itu nanti jadi panjang, jadi 2 orang. Jeremy, Teti, kadi. Ini 2 orang jadinya. Udah 1 orang aja Jeremy, Teti. Dan sebelahnya ada Yadi Sembakau. Yo. Yadi. Mau ikut? Enggak. Terima kasih. Dan di belakangnya ada Mongol. Dia. Dan di sebelah kanan saya ada Boris. Dan di depannya ada Agung Hercules. Yeay. Dangdut kriminal akhir zaman, tidak goyang barbel melayang. Ya. Luar biasa. Dan ada senior kita. Siap. Mas Kadir. Gua belum selesai. Salah. Mas Kadir. Temennya yang selalu hadir adalah Mas Doyok. Nah. Gitu. Doyok. Mas Doyok. Ya, Doyok Aspire. Oh, Doyok Aspire. Oke, sekarang kita akan bersama-sama melihat kira-kira perbincangan untuk malam hari ini mengenai apa. Kita lihat bersama-sama. Ini dia. Kelakuan si kucing garong selalu mencari sasaran. Asal lihat pepesan wajah bingasan. Itu sifatnya lelaki yang meniru kayak kucing garong. Awas harus hati-hati. Jangan dipikirin. Iya. Jadi topik kita malam hari ini adalah hubungan istimewa di kalangan pesohor. Nah, di depan saya ada Kamel Petir ya. Ini namanya juga udah aneh. Saya bingung begitu tanya, ini Kamel Petir, ini penyanyi apa superhero? Jangan-jangan adiknya Gundala. Makanya nggak berani deket-deket, takut nyetrum. Iya, nah itu dia gunanya biar makin hot, Mas. Yeah. Kayak goyangan tadi tuh, muter. Capek kali. Kamel sendiri pernah terlibat banyak nggak? Sangat Sangat banyak. Berapa? Apa beda-beda ininya apa? Biasanya Parpolnya? dia beda-beda. Dan hampir semua udah pernah. Hampir semua parpol. Karena memang Kamu nggak punya pendirian ya? Emang boleh digilir gitu? Mas,
sekarang ini kalau tidak salah juga menjadi caleg ya? Oh, alhamdulillah Mas. Wah, hebat, tepuk tangan dulu dong. Berarti kalangan artis itu tidak bisa dianggap enteng karena ternyata Memang juga... saya berat Mas. Sekarang berapa ya? Isar berat saya sekitar 50 mau. Interupsi, saya tidak suka ngomongin berat. Oke, interupsi. Mel, boleh tahu nggak Mel, satu kali tampil berapa? Lumayan sih, kita biasanya malah bukan per tampil aja karena biasanya dikerja sama sampai selesai, sampai dia jadi gitu. Sampai tuntas Iya, gitu? sampai tuntas, Sampai tuntas, tas gitu. tas. Baru, nah itu jadi berarti lebih murah kalau gitu karena paket kan? Karena paket. Nah, biasanya mereka akan ngambil karena yang bisa seperti berapa itu. kota gitu kan? Ya pulang-pulang Kalau dia lumayan lah nggak jadi, uangnya gimana? mobil Tamiya. Kamel petir. Iya. Kalau seandainya dia tidak jadi caleg gimana? Dibayar nggak? Ya dibayar sih. Tega banget sih Mas. Mas biasa nggak ngebayar saya ya. Nggak dibayar. Itu dulu, sekarang bayar. Susah ngobrol sama yang gratisan. Bentar ya, saya balik ke bukan calon ya, XYZ, Wakil Bupati Garut. Sekarang udah bukan XYZ lagi. Ini apa? Karena udah nggak jadi XL ukurannya sekarang. Gede banget ya berarti ya. Waktu dulu tuh, waktu kampanye Pak Aceng ya? Pak Aceng ya? Aceng. Gua ngobrol sama lu. Nih gua ngobrol sama lu. Bapak jangan begitu posisinya. Bukan Aceh, Goceng. Posisi. Nih wah. Tadi mau ngomong nggak boleh. Ih, boleh. Sekarang boleh. Ih, ngambekan ih. Malu ih. Malu, udah. Ngomong. Manis banget. Gila ya, badan segede gini tuh sok imut gitu. Jadi kalau kesannya harusnya kan lucu, ini mah jijik. Iya. Silakan. Pak moderator, Ya. kita fokus saja ke masalah awal. Saya sudah bilang ke mereka nggak ngerti. Ya ini kesempatan pertama saya tampil di Indonesia Lawak Club Iya, ya. klub. Ini luar biasa menurut saya. Pasti solusi-solusi masalah bangsa akan terpecahkan di sini. Jadi pecah malah Pak di sini Pak. Makin berantakan. Jadi tadi moderator sudah mengatakan bahwa kita ada 34 provinsi. Betul. Dan hampir 87 400 sekian kabupaten dan 80. Berapa Pak? Bapak kan calon presiden berapa? Ayo berapa Pak? Ya. Bapak harus tahu dong Pak. Ya, bentar. Masa calon presiden Daerah nggak tahu otonomi. Pak? Iya. Ayo berapa Pak? Berapa? 500. Berapa? Ayo berapa? kabupaten. Kurang. 87 Iya kota. bisa jadi. Ayo. Kang Denny kemarin calon Bupati Kolaka aja gagal. Loh, Siapa? dia kok nggak ikutan di Kolaka? Dia kan ikutannya di Kabupaten Kokala. Ya. Iya. Baik, saya lanjut. Itulah. Sebentar, itu sih Ini- Pak Deddy sebentar. Iya. Saya ingin menyampaikan sesuatu pada Om Farhad Abbas. Kalau memang dia komitmen sama Supa Pocongnya, saya yakin dia bisa jadi presiden. Asal dia setiap kampanye di 8.400 kabupaten, Iya. dia Supa Pocong. Dia suka pocong. Di 8.400 kabupaten. Dia sih siap aja, tapi mendingan Anda minum dulu nih. Dan disangkanya Karni Ilyasnya lu lagi. Maka diteguran dulu hari ini. Kan karena ikhlas gua, kenapa lu yang jadi suara Karni Ilyas? Oke, saya lanjutkan. Ini Iya. inti pertama. Ini kita bagaimana Agak nasib dekat mic-nya. bagaimana nasib penyanyi dangdut ke depan. Nah, Karena ini dari penting liatin coba. Iya, Ada ini- nggak orang yang mikirin, Bang, penyanyi dangdut ke depannya tuh seperti apa? Udah ada depannya. apakah ke depan kita akan impor penyanyi dangdut? Nah, Mengingat dari 500 sekian pemilihan pilkada, iya, saya nggak inget tuh. bagaimana kalau mereka setelah menyanyi, kemudian ibaratnya bukan mereka naik ranjang, tapi pejabatnya naik ranjang. Nah, Jadi kontraknya sampai kontrak ikatan kawin siri. Sehingga ini akan menjadi satu ancaman buat dunia kesenian Indonesia, bahwa kita akan kehilangan penyanyi-penyanyi dangdut. Tapi tenang, kalau sebenarnya penyanyi dangdut itu pasti akan muncul lagi. Muncul hamil itu wajar. Karena itu adalah proses bahwa manusia begitu. Kecil, besar, menikah, hamil. Ya. Interupsi. Ya. Saya interupsi. Iya, maaf. Saya berat 4 tahun ini ikut kampanye, Iya. ikut pilkada. Iya. Saya tidak akan pernah hamil. Nah, iya betul. Bohong. Apa tahu? Saya penyanyi dangdut. Iya. Bohong. Buktinya dia di mana-mana hamilnya Pak. Ini bukan. Itu bukan. Enak aja. Iya. Oki. Emang dia yang Ente
RT bisa bedain dong mana hamil mana tumor. Nih, saya sekarang ke Yadi. Yadi, percaya nggak? Mohon maaf, jangan panggil Yadi kalau ini kan suasananya betul, maaf. eksklusif banget ya. Oke. Ana masih kembarannya Irfan Bahdim. Irfan Bahdim. Panggil Ana Irfan Bahlul. Ya, memang Bahlul mulu. Begini, Irfan Bahlul. Apakah Anda percaya ada seorang penyanyi dangdut yang mendapatkan transferan hampir 1 M? Wah, lebih dari itu Ana percaya. Oh ya? Iya. Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu kalau menurut Anda? Karena Pak, sebelum masih jadi RT aja hingga jadi bupati misalnya, itu selalu pakai penyanyi dangdut, itu bayarannya berkali-kali lipat. Itu saya yakin sampai lebih 1 M bisa. Bisa sampai dengan 1 M? Iya, pemilihan RT dia yang nyanyi, ya kan? Camat dia yang nyanyi, bupati sampai wali kota. Iya. Ya itu luar biasa. Mongol, kalau menurut Mongol, bagaimana kalau kira-kiranya sekarang kita istirahat dulu ya? Nanti kita kembali lagi. Setelah yang satu ini. Banyak sih dangdutnya. Kalau kampanye di Indonesia paling banyak sih dangdut. Nonton dangdutnya biasanya. Ya kampanye. Kalau saya sih hobinya duit dangdut. Kampanye tahu nggak? Enggak bos, baru-baru kampanye Batagor aja yang tahu. Nggak nonton dua-duanya. Nggak nonton dua-duanya. Kenapa? Nggak suka kampanye, nggak suka dangdut. Kenapa nggak? Ya karena lebih menarik aja dangdut daripada kampanye yang menarik ya. Setuju aja, asalkan bukan suami orang. Ya sebenarnya sih itu urusan mereka ya. Parah aja, masalah udah punya keluarga tapi masih ngincar penyanyi dangdut gitu. Buat nggak tahu diri. Nggak peduli. Nggak peduli. Setuju aja kan dia ini. Mungkin kayak mendompleng nama si penyanyi dangdutnya juga. Terus pejabatnya juga mungkin kayak lebih terkenal gitu. Ngikut-ngikut tenar gitu aja. Kan bisa jadi artis juga pejabatnya. Menurut saya pejabat itu tidak puas sama istrinya mas. Ya, kita kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Bisa dibayangkan uang hampir 1 M lebih hanya untuk membayar seorang penyanyi. Nah, apakah yang dialami oleh seorang Farhad Abbas ketika kampanye kemarin? Apalagi nanti kampanye untuk sebagai calon presiden muda Indonesia. Jadi fenomena yang ada di masyarakat ini, sebenarnya masyarakat berkumpul belum tentu mau memilih kita. Mereka hanya ingin mendengar hiburannya saja. Ini juga penyanyi ini kalau menggunakan pakaian yang rapi tertutup, misalnya pakai jilbab, betul. Masyarakat mengira itu yang nyanyi ibu pejabat. Jadi begitu. Walaupun artisnya nggak terlalu terkenal, yang penting pakaiannya seksi, kemudian kalau bisa kelihatan pusatnya, kemudian goyangnya, itu membuat masyarakat. Saya nggak setuju Pak Farhad. Saya kemarin nyanyi, pusar saya kelihatan nggak ada yang nonton. Apa bukan pusar? Pusar Anda. Dan pusarnya juga nggak bisa jadi perhatian. Bukan pusar perhatian kamu itu. Bukan. Dan ada lagi satu yang unik adalah saya punya istri penyanyi, tapi bukan penyanyi dangdut. Nah, saya tidak bisa merubah istri saya tiba-tiba berpuas jadi penyanyi dangdut. Jadi cita rasa masyarakat ataupun calon pejabat juga memiliki penyanyi dangdut pilihan mereka. Ada yang memang lagunya sudah terkenal, ada juga dengan ciri-ciri khas, ada goyangnya nama-nama binatang lah. Ada yang goyang itik, ada yang goyang anjing, ada yang goyang kucing. Maaf, setahu saya goyang itik. Tapi kalau goyang anjing saya belum pernah tahu, Pak. Gimana tuh? Mungkin Bapak bisa kasih tahu saya, karena kan saya nggak pernah kampanye, jadi nggak tahu penyanyi dangdut yang bagaimana gitu model-modelnya. Bisa dikasih tahu bagaimana yang namanya goyang ekek pae? Lidah keluar dikit. Butuh biaya berapa untuk hal tersebut? Tergantung ya. Kalau penyanyi dangdut yang sudah sangat terkenal sekali itu bisa mencapai satu titik itu sampai 100 juta. Satu titik? Belum pakai puspanya tuh ya? Ini sampai situ dong, titik. Oh, satu tempat maksudnya. Satu tempat aja udah? 100 juta rupiah. 100 juta. Kemudian semakin seksi semakin mahal.
Nah, cuman permasalahannya itu bukan lagi antara pemimpin dan rakyat. Justru permasalahan akibat adanya penyanyi dangdut ini terjadi keributan antara calon pemimpin dengan istrinya. Oh, iya. Jadi mungkin saja terjadi clash karena si bapak ini justru lebih banyak mendampingi penyanyi akhirnya kalah. Kenapa? Karena harusnya dia fokus pada lawan-lawan politiknya, siapa calon-calon lainnya. Betul. Nah, sekarang yang berantem calon pemimpin dengan istrinya dan penyanyi dangdut ini. Nah, ini menjadi satu. Ini berarti pernah ada kejadian seperti ini ya? Iya, tapi saya tidak mengalaminya. Oh, tidak mengalaminya. saya takutnya bukan, ini true story tapi bukan tentang dirinya. Ya, memang. Bang Kremi. Berita. Bang Kremi. Wah, Bang Kremi lu. Gua udah sembuh. Mak, lihatnya gua garuk-garuk tadi. Iya kan? Berarti gua udah sembuh. Bang Kremi. Sakit. Begini Bang. Iya. Saya ini kan termasuk PhD ya, penikmat hiburan dangdut. Iya betul. Kan? Tadi sudah sebutkan. Saya tahu kenapa banyak pejabat-pejabat itu suka sama penyanyi dangdut. Karena apa? Iya, dia lebih memilih penyanyi dangdut dibandingkan penyanyi yang lain. Karena penyanyi dangdut itu nggak perlu diajarin goyang, dia sudah bisa goyang. Satu, dua, dia juga mampu menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia. Sampai sekarang nggak tahu kan kalau saya pernah menikah sama Kamel. Tuh kan, ya apa bilang. Oh, jadi pernah menikah? Saya dulu pernah menikah. Siapa yang hilaf? Saya dulu pakai namanya kawin kontrak. Oh, kawin kontrak. Karena tapi pada saat itu listrik sama air nggak ada, jadi saya nggak kontrak di situ lagi udah. Oh, enggak. Kalau gitu saya pengen tanya ke belakang nih. Di antara ini semuanya seolah-olah yang penyanyi laki-lakinya ini memang tidak pernah terpakai gitu. Karena mungkin ya, kalau cewek-cewek itu selalu skandal kan. Iya. Tapi kalau saya aman. Mana ada pejabat mau sama saya? Betul, makanya ya kan? jadinya lebih aman. Lebih aman. Ya? Padahal gajinya gede, lebih gede dari cewek-cewek. Iya, ya harusnya. Kan? Iya benar dong. Ya kan? Gitu. Padahal jadi orang tuh nggak tahu kalau laki-laki justru lebih mahal. Lebih mahal. Satu titik berapa tuh waktu dulu? Saya sampai berapa ya? Semua titik itu jadi satu. Jadi satu. Jadi gede titiknya jadi tuh gede. ya? Enggak, titiknya jadi kayak semut gitu. Iya. Jadi satu titik karena menjadi satu udah diarsir ya. Udah gak ketara gitu. Iya, gak ketara ya. Kang Denny, anak percaya kalau misalnya aku Lu tuh siapa sih Irfan? Jadi ini sekarang anak lu anak siapa lu? Lu anak Badung. Anak bahasa Arab saya. Oh iya antum silakan. Apa ya? Hah? Apa? Mau ngomong apa lu? Nggak jadi. Iya. Gua yang dibayar, hah? Iya. Gua yang punya duit, gua yang penyanyi. Iya. Lu nggak usah ikut. Kalau lu dibayar, lu mau nggak? Kalau lu dibayar, lu mau nggak? Iya. Udah. Ya. Tenang. Gua. Yang artis gua. Lu mau kan dibayar sebenarnya? Ini kayak kayak serbaguna. Bukan lu rumah gua mau bakar apa lo? Ana tahu ente dibayar mahal nyanyi, ya kan? Percaya. Iya percaya. Bayarannya lebih mahal dari cewek. Sebab apa? Sebab set panggung, dekorasi dia yang bangun juga. Semuanya. Wajar dong. Wajar. Nih, kalau Mas Doyok dari dulu nih kan pernah ikut tuh. Zamannya partai masih 3. Mas Doyok udah ikut ya? Sampai sekarang. Makanya ini saya klarifikasi. Doyok mengaku dulu sering sampai saat ini saya masih kampanye. Masih kampanye. Alhamdulillah kemarin Jawa Tengah menang. Pokoknya menang. Yang Jawa Tengah apa? Gubernur ya? Apalagi Banten. Waduh. Ya. Yang Jawa Tengah gubernur kan? Ya betul. Menang itu. Itu menang ya. Yang Banten ikut juga Pak Doyok. Banten alhamdulillah. Hati-hati aliran dana akan ditelusuri. Jangan salah bos. Ini yang jadi masalah itu loh. Jangan salah bos. Yang Ikut bayar menikmati. saya bukan mereka, pengusaha yang bayar saya. Aman itu. Dan cash and carry, gak ada masalah. Kita kan ada talenta kan, oke? Waduh. Nih, sekarang aku pengen nanya sama Bedu. Kira-kira menurut Bedu, kalau kita break dulu gimana? Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di LK Indonesia Lawan Club. Pengusaha sih. Pengusaha aja deh. Jabatan korupsi lagi.
Kita kembali lagi. Di antara semuanya ini pasti punya pilihan. Memilih pengusaha atau memilih pengusaha. Interupsi ya. Ya. Tadi saya melihat dari berbagai pendapat ya bahwa memang di sini terkesannya adalah penyanyi dangdut yang disalahkan dalam hal ini ya, karena memang dalam pilkada. Ini kenapa? Saya sangat setuju. Bapak memang sudah dipecat Pak, nggak jadi wakil bupati, tapi pakai aja bajunya Pak. Jangan kayak begitu, iya. Terus. Jadi memang penyanyi dangdut itu selalu dihubungkan dengan pilkada kan ya. Karena memang mereka sesungguhnya sebenarnya mereka pengen banget ikutan pilkada, tapi mereka nggak ada yang ngajak. Jadi begitu ada pilkada, mereka setia untuk mengikuti acara pilkada tersebut. Dan satu lagi, mereka diajak untuk pilkada itu memang suruh kampanye. Karena dalam kampanye itu kan nanti ada pencoblosan, mengajari kan ya. Jadi begitu mereka sosialisasi mengambil kertas, buka dikit, jos, gitu ya. Jadi itu adalah sebuah hal yang memang ada sangkut pautnya antara penyanyi dangdut dengan pilkada, begitu. Ngomong-ngomong pas lagi begitu, lo udah dipanggil KPI berapa kali? Maaf, dari apa yang disampaikan oleh Oki, setuju. Jangan ngomong apa-apa. Interupsi. Silakan. Kalau saya mewakili penyanyi dangdut ya, sebenarnya dangdut itu adalah jenis musik, Mas. Ya ngomong nih penyanyi dangdut. Saya yang penyanyi dangdut. Ini ditonton loh sama kamera. Saya Jangan. Memang kenapa? Sabar. Saya pengen mengejelaskan bahwa dangdut itu musiknya aja. Ini penyanyi dangdut darah tinggi nih. Emang saya seperti ini dangdut kriminal akhir zaman mau apa? Iya. Tidak kayak barbel melayang. Ini melayang ini. Nih. Wah, ini perbuatan tidak menyenangkan di muka umum. Pasal berapa Mas Farhad? Pasal Limun. Tadi lewat sini tuh Pasal Limun. Jadi gini, musik dangdut, musik rock, musik keroncong semuanya itu sama. Dan musik dangdut adalah asli Indonesia yang merupakan digemari 80-90% warga Indonesia. Dangdut is the music of my country. Ya. Nih, saya mau ke Mongol. Mongol, kalau disuruh memilih, milih pengusaha atau menjadi pejabat atau memilih. Kamu mau, kalau memilih nih, misalnya kamu dapat pasangan nih nanti. Pejabat atau pengusaha? Pasangannya cewek cowok. Gini deh, satu-satu ya, biar kita jelas nih ya, jadi kayak sensus nih ya. Iya. Kalau misalnya dapat yang cewek nih, mau pengusaha atau mau pejabat? Mau nyari yang soleha aja. Enggak, soalnya kalau kita mau nyari pengusaha, ya kan kita juga harus berpikir duitnya dari mana. Duitnya dari mana? Ya, kalau kita nyari dia pejabat. Kayaknya Indonesia dikit pejabat perempuan. Iya, oke. Ya kan? Sekarang kalau yang laki? Kalau laki memilih mana? Agak bingung. Agak bingung karena terserah lah mau pejabat mau pengusaha juga. Iya. Cuman kalau gue pribadi karena kebetulan gue orang Manado. Di Manado itu jarang kalau kampanye tuh dangdutan. Oh, kalau di kampanyenya apa tuh? Lebih laku tuh kayak Mbak Nia Daniati, Norma Yunita, Gitaria Sonata. Oh, enggak serius. Itu suaminya. Ini suami. Kirain pacarnya JT. Enggak, maksudnya tapi kalau memang kalau gue pribadi sih banyak penyanyi dangdut yang keren. Banyak penyanyi dangdut kan moralnya bagus. Terima kasih banget, makasih. Banyak juga penyanyi dangdut yang murni menghibur tanpa ada plus-plusnya. Cuman memang tidak menutup kemungkinan kenapa dia berbayar mahal, wajar Bang. Dia suruh nyanyi 1 jam, mana ada tacapan tahan sejam Bang. Betul. Otomatis dia harus nyari yang dempulannya tebel Bang. Dikala dia dempulannya tebel, keringetan kayak cendol. Iya bener ya. Gitu. Kayaknya kayak gitu iya, ya. butuh biaya, nggak mungkin dia pakai pilox. Iya. Nggak mungkin. Apa kalau mungkin kayak Jeremy Teti nyanyi di One Text? Nggak mungkin. Iya. Tapi pernah katanya, lu jadi ngebuka emang Jeremy Teti pernah di One Text ya waktu itu ya? Nggak pernah. Di touch up biasa. Oh, di touch up biasa gimana sih? Oh, kira di One Text. Nah, nih, saya mau tanya ke Boris. Iya. Boris. Kenapa? Menurut Boris, bagaimana tuh? Dengan pengusaha, kalau misalnya Boris memilih pengusaha atau pejabat? Aku milih. Iya. Oh berarti pilih ibu-ibu ini berarti ya? Iya, pilih ibu-ibu. Kalau enggak kamu juga kalau misalnya harus memilih mau jadi pejabat atau jadi pengusaha? Pengusaha lah. Kenapa enaknya di mana? Ngapain orang Batak jadi pejabat?
Jadi pengusaha lah. Apalagi raja-raja jalanan Jakarta ini kan orang Batak semua komandannya. Makanya juga orang-orang Batak di sini juga pada bingung. Ngapain lu jadi pelawak? Orang semuanya jadi lawyer. Orang semua jadi lawyer. Nah itulah, ini kan di sini kan aku juga kan lawyer juga sebetulnya. Lulusannya sarjana hukum lu ya. Betul. Tapi malah jadi pelawak. Itulah. Batak banyak taktik. Oh, bener-bener. Pokoknya 5 tahun ke depan aku pengen kamu di sininya berlian. Nih, 10-10-nya lu jalan kayak Tesi deh. Pakai jas warna pink gitu ya. Mobil Sukses. Ferrari gitu kan. Aduh, janganlah. Saya mau bilang gini, Bang. Buat yang artis-artis tuh, pilihlah pejabat kalau nggak pun pengusaha, tapi pasti yang intinya adalah harus pilih orang Batak. Kenapa orang Batak? Kenapa orang Mau apa aja dikasih. Oh gitu ya? Mau jam tangan dikasih. Mau handphone dikasih, tapi biasanya weekend yang bagus-bagus tuh biasanya. Biasanya weekend. Ada waktu-waktunya ya? Ada weekend. Harus weekend? Iya, ya harus weekend. Susah. Memang kalau jam tangan gampang, kalau gampang. Yang susah itu ikat pinggang. Ikat pinggang. Kita ikat pinggang. Iya, karena di dunia ini hanya ada 2 tipe pria ya, Bang. Baik dan Batak, udah itu aja. Gak ada yang buruk ya? Gak ada, baik dan Batak, udah itu Cuman aja. baik dan Iya. Batak aja. Cocok banget. Tepuk tangan dulu dong. Ini kita masih membayangkan kira-kira pilihan-pilihannya ternyata masih banyak sih, rata-rata memang ke pengusaha ya. Seperti yang kami, saya yakin sekali di sini. Tetapi kalau Oki harus memilih, kira-kira Oki milih mana? Kita berhenti dulu, nanti kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Ya. Kita kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Masih membicarakan masalah jerat-jerat asmara para pesohor. Dan kita tahu yang namanya perselingkuhan di mana-mana. Tetapi pasti ada perselingkuhan-perselingkuhan yang fenomenal. Yang masih diingat oleh masyarakat. Seperti tayangan berikut ini. Iya, Daus Mini sama siapa tuh artis yang dangdut juga? Maria Eva sama siapa sih satu lagi tuh? Anggota DPR. Iya, anggota DPR, Maria Eva sama anggota DPR. Si Ariel sama Luna Maya. Itu buat pacaran bukan? Iya kan, tapi kan dia juga sama yang lain. Oh iya, gitu. Selingkuhin lagi. Oh no. Enggak diapa-apain, paling didoain semoga selingkuhannya itu tetap jadi yang terbaik. Ya pastinya ya nyelesain masalahnya, terus ngasih kesempatan. Saya langsung ceraikan lah mas. Kalau diselingkuhin, labrak, tinggalin, cari yang lain. Gak terima lah. Mau ngapain? Kayak yang kasus kemarin kali, tabrak rumahnya gitu. Orang yang sangat luar biasa adalah wanita tadi yang menyatakan bahwa semoga selingkuhannya menjadi selingkuhan yang terbaik. Sementara dia menjadi runner up. Aneh. Saya ingin tanya satu hal. Kepada seorang pejabat seperti Diki Chandra ini, apakah karena Anda tidak mampu atau seperti apa sehingga Anda tidak berusaha untuk selingkuh? Anda tidak, saya selama ini terlihat sama orang-orang bahwa Anda adalah pejabat yang saya ini baik. tidak sempurna, saya juga sama seperti yang Semua lainnya. orang tahu itu Anda tidak sempurna. Jadi saya kurang lebih 2 tahun yang lalu sempat deket ya. Saya sempat sekali megang, cuman pada saat saya mau lebih dari itu langsung dibawa, langsung dipotong karena pada saat itu memang Ini siapa? sama domba, Pak. Masa selingkuh sama domba? Waktu kasus yang pertama ya, ya Anda tahu pasangan Anda itu pada saat itu sebenarnya bukan selingkuh. Kalau itu sih kan memang kawin sirik ya. Jadi karena dia kawin, orang semuanya sirik gitu ya. Ih, pengen deh kayak dia gitu ya. Makanya diributin ya. Sebetulnya begini, saya sudah pemikiran kalau misalnya seorang wakil rakyat
kawin walaupun sah sekalipun kalau pakai uang rakyat maka istrinya milik rakyat. Jadi sebentar. Pola pikir Anda ini sepertinya apa publik sekali ya? Kapan pakai uang rakyat nih? Kawin, saya mau Oki misalnya nih, ya kan? Saya pakai uang saya. Berarti Oki punya saya dong. Iya betul. Tapi kalau saya pakai uang rakyat, Oki punya siapa? Punya rakyat. Ayo rakyat, makan. Terima kasih. Nih, saya pengen tanya satu hal sama Jeremy. Mengatasi supaya nggak diselingkuhin bagaimana caranya? Ya kasih treatment khusus dong. Gila. Jadi Mas Denny. Treatment. Ya harus ada treatment dong. Ya enggak, Kamel Petir. Kalau nggak ada treatment khusus mana mau ya. Itu seperti yang diajarkan treatmentnya diajarkan kakak. Ini guru nih. Oh guru. Pantesan kamu nggak bener. Gurunya gini. Ini tambahan bahwa sebenarnya yang sirik itu bukan pasangan selingkuh dan diselingkuhin. Fenomena yang ada saat ini justru rakyat yang sirik gitu. Oh rakyat yang sirik. Jadi siapa siriknya. aja pejabat yang selingkuh ya siap dihajar dan dihujat oleh rakyat. Ya sanksi sosial dari masyarakat tinggi sekali. Karena para pejabat itu dibiaya oleh uang rakyat. Kalau dia pengusaha mau selingkuh nggak masalah. Itu uang dia. Bukan uang dari rakyat. Jadi Anda mendukung pengusaha untuk selingkuh dan punya istri lebih dari satu? Terserah kalau dia punya banyak duit nggak masalah. Tidak mengganggu rumah tangga orang lain. Termasuk Anda? Ya kita lihat aja nanti. Interupsi dong, interupsi. Ya. Interupsi. Iya. Kalau soal bicara perselingkuhan sih sejujurnya jagonya iklan dia. dulu ya. Enggak. Lama banget sih. Baru sekali promo kayaknya. Tadi segmen 1 harusnya gua ngomong. Enggak. Kalau soal bicara perselingkuhan sih kan selalu kita hari ini kan konsepnya ke penyanyi dangdutnya. Masalah perselingkuhan sih nggak cuma soal penyanyi dangdut, banyak orang. Cuman kalau perselingkuhan terjadi, kadang-kadang ceweknya nggak milih. Apa aja yang penting punya duit. Gitu loh, kan ada beberapa kasus kayak di tempat tinggal, ya gue kan tinggal di Kalibata City coy. Oh lu di Kalibata? Iya, seberangan gua dengan yang kasus kemarin. Yang orangnya mau kabur ke lantai 8 tapi salah lompat. Iya. Dia mau balik udah susah. Jadi akhirnya jatuh. Iya kan? Dia bikin Superman. Iya enggak, soalnya kan orang biasanya kalau menurut para ahli orang yang mau bunuh diri itu kan pingin balik tapi udah susah. Iya. Udah lompat kan, mau balik gimana? Yang menarik sebenarnya ya. Saya tuh agak sangat kagum dengan seorang Mongol itu. Kenapa? Karena selama ini gue nggak pernah gitu ya disuruh menghibur tuh rata-rata kan kalau misalnya orang pilkada gitu ya, kawinan, ngelawak seperti apa, kawinan, ngelawak seperti apa. Tapi yang pernah dialami oleh Mongol ini, dia pernah ngelawak dalam keadaan duka cita. Lu bisa bayangin nggak? Coba bisa diceritakan nggak? Lu ketika harus mana yang lebih berat ketika lu pilkada harus menghibur orang atau ketika ada kematian lu harus interupsi. Padahal lu nggak tahu dia banyak kebutuhannya. Ini coba diceritakan. Enggak. Kalau kan kebetulan gue tidak dari orang entertain gitu. Maksudnya gue bukan, karena gue tahu muka gue nggak mungkin jadi artis kan. Itu aja. Jadi karena gue Mongol kalau jadi bintang film itu semua muka-muka itu butuh. Orang tuh ada kayak setan. Itu tuh gila. Butuh make up. Nah, kalau lu kan tinggal dioles-oles. Gue boleh jujur. Tadi gue kesini aja gue naik kereta gara-gara telat. Pas gue naik ada 2 orang nyamperin. Bang jangan nyopet di sini udah ada kita. Ya kan gue menderita. Tapi sekali waktu kalau gue mantu maksudnya udah di acara kementerian, acara negara, kenegaraan, acara di mana aja gue udah pernah di gereja di mana aja. Cuman sekali waktu ada orang meninggal dan dia itu kayak udah gue anggap bapak gue gitu loh karena dia dikala gue manggung stand up comedy dia yang jadi orang yang gue tanya kalau soal undang-undang karena kebetulan beliau juga ya kurang lebih sama Om Farhad Abbas sama lah gitu sama-sama orang hukum. Nah dia meninggal. Nah namanya gue datang, nggak tahu MC nggak ngomong, mendadak dia bilang begini, kita akan mendengarkan stand up comedy dari Mongol. Pas lagi gue keluar masuk di dalam gue mikir, ini orang mati. Ini anaknya 7 nangis semua. Gue suruh ketawa gimana nih? Nah gue lihat posisi yang meninggal tuh tangannya di dada. Setelah gue selesai stand up tangannya di perut. Oh iya? Nahan ketawa? Pindah iya ketawa. Saking Pindah iya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah Mongol dimakamkan.
Club. Dan di segmen ini kita akan bersama-sama untuk menyimpulkan suatu topik yang tidak penting menurut saya. Tetapi mau tidak mau seperti kebiasaan kita harus simpulkan. Untuk itu yang pertama untuk menyimpulkan saya mohon kepada Jeremy Teti terlebih dahulu. Kira-kira apa yang Anda dapat dari topik yang tidak penting ini? Saya nggak dapat apa-apa tuh. Maaf, kalau Anda tidak mendapatkan apa-apa berarti Anda tidak penting dalam lingkungan ini. Si Bang, halo, ya, ini silakan. dari acara ini saya mau komplain ini. Oh, iya Saya benar. mau komplain saya ini. Iya, silakan. Coba dilihat meja sebelah. Betul. Ada Mas Agung, ada Om Doyok, ada yang nemenin bidadari Betul, cantik, cantik, ya kan? ya. Sebelah sana juga sama. Iya. Ini juga sama. Saya kenapa dikawanin sama Mama Dede? Itu tandanya kamu udah waktunya untuk bertobat. Ini satu pun pergi tadi ini. Anggap aja dia Saskia Mega gitu loh. Anggap aja. Jauh, Bang. Cuman bisa diperiksa itu dompetnya hilang pasti. Interupsi juga. Iya, iya. Sebenarnya harusnya ibu itu di sini aja. Kan Kenapa? tadi ini saya lagi nggak pengen punya pacar. Kenapa sebelah saya cantik? Nah dulu rayuannya tajam juga ya. Iya, Kenapa yang iya. sebelah? Coba dibalas lagi. Kenapa yang sebelah saya jelek katanya? Kang Denny, Ya. kalau boleh ditambahin mungkin dari semuanya ini ya, Ya. kalau bisa daripada nanti akan timbul masalah seperti ini terus yang namanya kampanye selalu dilibatkan dengan hal-hal negatif. Betul. Gitu. Sebaiknya sih yang namanya kampanye pilkada cobalah agak dikurang-kurangi untuk acara hiburan yang berlebihannya itu. Tapi itu akan tunjukkan merugikan, saja. ini merugikan para seniman-seniman ya. Tidak ada masalah. Tidak setuju pasti. Nggak setuju. Aduh, nggak Itu setuju kan kenapa kandang harus- pangan kita. Gini loh Pak Doyok, kadang-kadang Anda merasa ya kalau namanya lagi kampanye kita itu kan menggembor-gemborkan siapa yang akan Betul. dipilih itu Ya, tadi ya. ya. Jika memang itu sesuai ya Alhamdulillah dengan apa yang disampaikan itu terjadi pada rakyatnya nanti. Apa Kalau yang mau tidak? dikasih. Kalau tidak, Anda ikut merasa berdosa tidak? Justru kita kalau mau dukung itu kita lihat track record Alah, yang penting duit lah. Jadi tidak usah harus mempermasalahkan atau mengkotak-kotakan musik itu sendiri. Ya, karena kejadian ini bisa terjadi dimanapun juga. Iya. Sama seperti di anggota-anggota misalnya DPR. Itu yang banyak karena mereka jelek hanya karena beberapa orang saja. Coba kita lihat artis-artis yang mewakili anggota DPR. Itu lumayan banyak loh. Orang selalu mengakuinya bahwa Allah artis bisa apa sih seperti itu. Lihat dong. Ada 10 orang artis yang berada di sana. Kita lihat paling tidak 2 atau 3 mempunyai prestasi. Jadi nggak banyak, Pak. Nggak banyak. Pak, kalau bilang 10 ya 10. Salah lagi ngomongnya. Kalau bilang 10 ya 10, masa 10 bang 3 gimana? Yang terakhir dari Diki Chandra. Jadi tidak ada yang salah dengan profesi apapun, mau pejabat, mau pengusaha, mau penyanyi, semuanya insya Allah nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah diri kita sendiri tidak mampu mengendalikan keinginan kita sendiri. Itu kata Baru Ustaz. bener ini ngomong. Iya, baru benar. Terima kasih sekali. Sebenarnya tidak harus ada kesimpulan. Yang paling penting adalah kita di sini memberikan satu hiburan untuk Anda semuanya. Semoga Anda yang berada di rumah terhibur. Seperti biasa yang namanya ILK itu, yang namanya ILK, tagline-nya saya juga lupa soalnya. Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Dan memberikan solusi tanpa harus ada masalah. Sampai jumpa minggu depan.